Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak marilah kita memejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk mengenang orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kita, wajah ayah kita. Kenanglah mereka yang selalu menyayangi kita. Bukan tidak mungkin jika sangatlah banyak orang yang sukses di seluruh dunia ini lantaran mempunyai hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya, terlebih kepada ibu. Kenapa demikian? Karena ridha Allah adalah ridha orang tua, dan doa ibu itu sungguh tanpa hijab di hadapan Allah, mudah menembus langit, sehingga doa seorang ibu yang ia panjatkan untuk anaknya boleh jadi sangat mudah untuk Allah kabulkan. Mungkin sebagian orang masih tidak sadar bahwa kesuksesan yang selama ini diraih adalah buah dari doa seorang ibu kepada Allah tanpa ia ketahui. Dan seorang ibu tanpa disuruh pasti akan selalu mendoakan anaknya di tiap nafas kala bermunajat kepada Allah. Tapi seorang anak belum tentu selalu berdoa untuk orang tuanya. Barangkali kita suka mengeluh tentang sifat buruk orang tua, entah karena ibunya cerewet, suka ikut campur, suka nyuruh-nyuruh, tidak gaul, dan lain sebagainya. Jika seperti ini, maka sangat ironis. Kenapa ironis? Karena terlalu fokus dengan secuil kekurangan orang tua dan melupakan segudang kebaikan yang telah diberikan kepada kita selama ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar sana mungkin ada orang-orang di pinggir jalanan, di bawah kolong jembatan, dan di tempat lain yang mereka juga suka mengeluh. Tapi yang mereka keluhkan ialah bukan karena sifat orang tua atau ibu mereka. Mereka mengeluh karena mereka tidak punya lagi orang tua. Bersyukurlah jika masih mempunyai orang tua. Jika ingin tahu rasanya tidak punya ibu, coba tanyakan kepada mereka yang ibunya telah tiada. Mungkin perasaan mereka sangat sedih dan kekurangan motivasi dalam hidup. Coba bayangkan jika tidak punya ibu. Ketika kita pergi keluar rumah untuk sekolah atau bekerja, tidak ada lagi tangan yang bisa kita cium. Jika kita tidak punya ibu, mungkin tidak ada lagi makanan yang tersedia di meja makan saat kita pulang. Jika kita tidak punya ibu, ketika hari lebaran, rumah terasa sepi dan lebaran terasa tanpa makna. Jika kita tidak punya ibu, barangkali kita hanya bisa membayangkan wajah tulusnya di pikiran kita dan melihat baju-bajunya di lemari.
banyak di antara kita suka mengeluh tentang sifat negatif ibu kita. Tapi kita tidak pernah berpikir mungkin hampir setiap malam ibu kita di keheningan sepertiga malam bangun untuk sholat tahajud mendoakan kita sampai bercucuran air mata agar sukses dunia dan akhirat. Mungkin di suatu malam beliau pernah mendatangi kita saat tidur dan mengucap dengan berbisik, "Nak, maafkan ibu ya, ibu belum bisa menjadi ibu yang baik bagimu." Kita mungkin juga lupa di saat kondisi ekonomi rumah tangga kurang baik, ibu rela tidak makan agar jatah makannya bisa dimakan anaknya. Ketika kita masih kecil, ibu kita rela tidur di lantai tanpa selimut, agar kita bisa tidur nyaman di kasur dengan selimut yang hangat. Setelah semua pengorbanan telah diberikan oleh ibu kita selama ini, lalu coba renungkan apa yang kita perbuat selama ini kepada ibu kita. Kapan terakhir kita membuat dosa kepadanya? Kapan terakhir kita membentak-bentaknya? Pantaskah kita membentak ibu kita yang selama 9 bulan mengandung dengan penuh penderitaan? Oleh karena itu, maka berusahalah untuk berbakti kepada orang tuamu, khususnya kepada ibumu. Karena masa depan kita ada di desah doa-doanya setiap malam. Dan ingat, perilaku kita dengan orang tua kita saat ini akan mencerminkan perilaku anak kita kepada diri kita nanti. Dan doa ibu mampu menembus langit, sangat mustajab di hadapan Allah. Maka muliakanlah ibumu. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.